Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang saya hormati, perkenalkan nama saya Kelvin Ariski, asal sekolah SMA Negeri 1 Gantung. Hidup bukan tentang hari ini, namun hari esok dan masa depan. Karena itulah, saya setuju dengan mosi kita kali ini yang menyatakan di negara-negara dengan korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Saya selaku tim pemerintah akan menyampaikan dua argumentasi yang kokoh, yaitu argumentasi yang pertama, indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa adalah tangga awal dalam menciptakan generasi anti korupsi. Dan argumentasi yang kedua, yaitu mimpi menjadi negara maju akan segera terrealisasikan. Di sini saya akan menyampaikan definisi dengan kata kunci yang pertama, yaitu korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan ilegal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasai kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dan kata kunci yang kedua, yaitu seleksi adalah proses yang dilakukan oleh suatu tempat dalam memilih orang yang layak untuk bergabung menjadi satu komunitas dengan mereka. Kata kunci yang ketiga, yaitu indeks integritas sekolah, adalah pengukuran kinerja institusi sekolah yang berbasis kejujuran dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kata kunci yang keempat, yaitu indeks kejujuran siswa, adalah pengukuran kejujuran siswa selama mengikuti pembelajaran di sekolah mereka. Saya memberikan parameter yang mana titik perdebatan kita kali ini adalah di negara-negara dengan korupsi tinggi, dengan limitasi negara Indonesia. Dewan juri yang saya hormati, memasuki argumentasi saya yang pertama, yaitu indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa adalah tangga awal dalam menciptakan generasi anti korupsi. Seperti yang kita ketahui, di saat tingkat korupsi di suatu negara tinggi, pasti negara tersebut akan banyak sekali mengalami dan mendapatkan kerugian yang besar. Dana-dana yang seharusnya dialokasikan ke dalam pembangunan di negara, dikorupsi oleh para koruptor untuk kepentingan pribadi mereka. Sehingga membuat pembangunan di negara tersebut menjadi tak dapat terrealisasikan. Kita tahu bahwasanya yang akan menjalankan dan memimpin negara kita, Indonesia, adalah para generasi muda. Merekalah yang akan membawa Indonesia ke jalur yang benar ataupun ke jalur yang salah. Karena itulah, pemerintah haruslah mempersiapkan dari sekarang supaya generasi muda yang akan memimpin tersebut terhindar dari hal-hal buruk seperti korupsi. Karena itulah, urgen bagi pemerintah untuk memberikan perintah kepada universitas yang ingin menyeleksi para calon mahasiswa mereka dengan memandang dan didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa di saat bersekolah. Kenapa harus didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa pada saat bersekolah? Karena di saat sekolah dari para siswa memiliki integritas yang tinggi, tentulah sekolah tersebut adalah sekolah yang memiliki prestasi yang tinggi dan tidak bisa diragukan kualitas dari para siswanya. Selain itu, dengan didasarkan pada indeks integritas kejujuran siswa di sekolah saat menyeleksi mahasiswa baru, tentulah jika kejujuran mereka bagus, mereka akan jujur pula di saat menjadi mahasiswa dan di saat mereka kerja. Karena itulah, efisien sekali bagi universitas untuk menyeleksi para calon mahasiswa baru dengan didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa saat bersekolah. Karena akan menciptakan calon-calon penerus bangsa yang jujur dan berkualitas. Sehingga dampak luasnya yaitu akan tercipta generasi anti korupsi. Jelaslah bahwasanya penyeleksian mahasiswa baru harus didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa di saat bersekolah. Dikutip liputan6.com, pada 6 Februari 2020, menyatakan korupsi yang tinggilah salah satu penyebab utama ketidakstabilan politik di suatu negara. Karena itulah, kita harus menciptakan generasi anti korupsi supaya politik di suatu negara bisa tetap stabil. Karena itu, saya setuju dengan mosi kita yang menyatakan di negara dengan korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa, karena indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa adalah tangga awal
dalam menciptakan generasi anti korupsi. Dewan juri yang saya hormati, memasuki argumentasi saya yang kedua, yaitu mimpi menjadi negara maju akan segera terrealisasikan. Dewan juri yang terhormat, seperti setiap negara pastilah memiliki mimpi yang sama, yaitu ingin menjadi negara maju. Sama halnya dengan negara kita Indonesia yang memiliki mimpi ingin menjadi negara maju. Namun, dengan tingkat korupsi yang tinggi, akankah negara kita bisa menjadi negara maju? Tentu tidak. Karena di saat korupsi terjadi, tentulah hal yang direncanakan tidak akan bisa diselesaikan dan akan terus dalam proses perkembangan. Jelas bahwasanya urgen sekali jika penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa saat di sekolah. Karena efisien dalam menciptakan generasi jujur dan berkualitas. Di saat mereka jujur, pasti mereka tidak akan melakukan tindakan korupsi. Dan di saat mereka berkualitas, tentulah mereka akan mengefisiensikan hal-hal yang akan mereka lakukan di masa depan. Sehingga dampak luasnya, mimpi untuk menjadi negara maju akan cepat terrealisasikan. Karena para generasi yang jujur dan berkualitas yang akan memimpin negara sehingga akan mengefisiensikan perkembangan. Dikutip liputan 6.com pada 6 Februari 2020, 3 besar negara yang dengan korupsi yang tinggi adalah negara berkembang. Dan dikutip kompas.com, negara maju memiliki tingkat korupsi yang rendah. Karena itulah kita harus menciptakan generasi yang anti korupsi sehingga mimpi negara Indonesia ingin menjadi negara maju akan cepat terrealisasikan. Karena itu, saya setuju dengan mosi kita kali ini yang menyatakan di negara-negara dengan korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Karena mimpi menjadi negara maju akan segera terrealisasikan. Hingga detik ini, saya dari tim pemerintah percaya dengan mosi kita yang menyatakan di negara-negara dengan korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Karena indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa adalah tangga awal dalam menciptakan generasi anti korupsi. Yang kedua, mimpi menjadi negara maju akan segera terrealisasikan. Today is a knowledge for future. Hari ini adalah pelajaran untuk masa depan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.